Cyber Communication. Perkenalkan, saya Galuh Cynthia Devi Makas Putri, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas topik mengenai manakah yang lebih dibutuhkan masyarakat Indonesia, internet law yang lebih jelas dan tegas, atau pendidikan etika berinternet. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Dengan teknologi yang semakin canggih, membuat semua orang dapat dengan mudah menyampaikan kritik maupun saran sesuai yang ia mau secara bebas. Internet law dan cyber etik adalah istilah yang digunakan dalam dunia cyber. Internet law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik saat memasuki dunia cyber. Etika cyber atau etika internet tidak sekedar membahas tentang tata cara penggunaan internet yang baik, aman, dan santun, yang mana hal tersebut tergolong ke dalam etiket internet. Namun lebih jauh lagi, etika internet mengkaji permasalahan-permasalahan moral, hukum, dan isu-isu sosial yang berhubungan dengan penggunaan komputer dan jaringan internet sebagai penunjang interaksi antar manusia. Internet law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Internet law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer. Cyber etik merupakan sebuah konvensi atas norma-norma yang secara filosofi digunakan sebagai panduan bagi aturan atau standar dalam proses komunikasi di internet, atau merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media online. Etika berinternet diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dunia virtual atau digital citizenship. Selain itu, komunikasi yang terjadi di media sosial cenderung lebih didominasi oleh teks. Teks memerlukan upaya pembentukan encoding maupun upaya penafsiran decoding, sehingga dengan adanya cyber etik mengurangi kesalahpahaman. Beberapa pekan yang lalu, sempat viral berita mengenai tingkat kesopanan netizen Indonesia terendah di Asia Tenggara. Kita juga sudah terbiasa mendengar banyaknya tuntutan baik pidana maupun perdata dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan dengan menggunakan pasal karet UU ITE. Lalu, sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah hukum internet yang lebih tegas dan jelas atau etika berinternet. Sebelum menjawabnya, izinkan saya sedikit menjelaskan dan memberikan satu contoh data kasus pidana komentar netizen Indonesia. Dunia cyber menyediakan ruang fantasi yang luas untuk ekspresi ego individu. Dalam ruang imajiner tersebut, identitas menjadi abstrak dan bisa berganda. Pengguna bisa menjadi hantu yang bergentayangan di ruang private pengguna lain. Fasilitas yang ditawarkan dunia cyber ini tentu saja memberi peluang bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi, meskipun dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip etis. Ditambah dengan karakteristik yang khas dari dunia cyber itu sendiri, juga dapat membuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya tindak kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini merupakan hal yang baru, di mana bentuk kejahatannya sangat beragam dan bisa terus bertambah, mengingat teknologi komputer, komunikasi, dan informasi masih terus berkembang. Saya akan memperlihatkan salah satu contoh kasus kejahatan cyber yang sangat marak dan paling relatable untuk menggambarkan masyarakat Indonesia sesuai dengan berita viral beberapa pekan lalu. Saya menggunakan salah satu aplikasi yang akhir-akhir ini digemari oleh hampir semua golongan masyarakat Indonesia, yaitu TikTok.
TikTok sebagai sarana atau platform yang digunakan oleh banyak orang dengan berbagai macam latar belakang untuk berbagi pengalaman, memori, serta karya mereka yang ditampilkan secara audiovisual. Saya menjumpai tidak sedikit video-video yang telah di-share di TikTok justru menuai banyak cibiran. Bahkan, konten creator yang bernama Putri memanen banyak cibiran pada kolom komentar akun miliknya. Tidak hanya satu video saja, hampir semua video yang diunggah oleh Putri dihujat oleh netizen. Seolah-olah Putri merupakan sasaran empuk untuk mereka berkomentar seenaknya. Cibiran-cibiran itu bukan lain berasal dari masyarakat kita, Indonesia. Fenomena ini dinamakan sebagai cyberbullying atau perundungan cyber, di mana tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus atau berulang dengan menggunakan medium cyber, menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental. Perundungan di dunia online menjadi mudah dilakukan oleh identitas yang disembunyikan atau anonymous atau realitas diri palsu. Tentu saja hal tersebut sangat relate dengan apa yang dirasakan oleh Putri tersebut. Bahkan, ia sempat menunjukkan perasaan kesedihannya melalui video yang diunggah pada akun TikTok-nya. Akibat dari jari jemari tidak bertanggung jawab yang telah meninggalkan jejak komentar mengandung ujaran kebencian padanya. Perasaan sedih Putri dalam video tersebut didukung dengan caption yang bertuliskan, "Tidak ada yang tahu apa yang saya rasakan di dalam." Menariknya, ada salah satu komentar netizen yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia ngeri pada saat berada dalam dunia cyber, di mana secara tidak langsung hal ini membenarkan berita viral yang telah saya sampaikan sebelumnya. Putri sempat membuat 2 video khusus yang ditujukan bagi netizen atas ujaran kebencian yang terus ia dapatkan pada kolom komentar. Yang ketara Putri perasan dekat komen, dia mesti nak jadi penguasa sound dia ni, Putri Sari ni. And kalau dia dapat lagu tu mesti dia akan ulang. Dia be like, "Jir, buat imut." Memang imut lah. Ciptaan Allah semua cantik, semua comel, semua gemoy, semua lucu, imut, kacak, handsome. Itu kenapa kamu nggak hargai pemberian Tuhan kepada kamu ya? Kalau kamu nggak, kamu diam aja. Kasus serupa juga dialami oleh 2 pengguna TikTok yang bernama Clausiel dan Fahira Official. Memang sungguh sangat miris tingkat kesopanan masyarakat kita. Menyinggung pertanyaan sebelumnya, manakah dari keduanya yang lebih dibutuhkan masyarakat Indonesia? Hukum internet yang lebih tegas dan jelas, atau pendidikan etika berinternet? Menurut opini pribadi saya, keduanya dibutuhkan. UU ITE tahun 2008 yang menjadi acuan negara untuk menangani masalah kejahatan cyber di Indonesia harus ada pembaharuan dan penyesuaian. Selain itu, perlu ada upaya yang berkelanjutan dalam menyosialisasikan pendidikan etika berinternet karena pengguna internet yang terus bertambah. Hal ini sangat penting untuk menjaga etika dari pengguna internet pada tingkat individu. Secara otomatis, aktivitas di dunia cyber dapat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Dari penjelasan yang saya paparkan,
Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hukum internet yang jelas dan tegas sebagai penanganan tindak pidana agar pelaku merasa jera, serta pendidikan etika berinternet sebagai pencegahan tindak pidana, sehingga keduanya harus berimbang. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian enjoy dan see you!